Lihat, jatuh lagi. Apa artinya, Pak? Entah, mungkin pesan dari langit. Pernah nggak kamu dengar soal satu sosok yang katanya muncul bukan saat keadaan baik-baik saja, tapi justru ketika dunia lagi kacau banget? Nah, itulah yang bikin kisah Satrio Piningit selalu terasa aneh, misterius, dan bikin merinding. Cerita ini bukan sekadar ramalan biasa. Di baliknya ada harapan, rasa takut, dan tanda-tanda yang katanya cuma bisa dibaca oleh orang yang benar-benar peka. Yang bikin lebih menarik, versi lama dari cerita ini ternyata punya detail yang jauh lebih mengejutkan daripada yang sering orang ceritakan di permukaan. Jadi sebelum kamu menilai ini cuma mitos, dengarkan baik-baik. Karena dari tanda pertama saja, ceritanya sudah mulai terasa seperti peringatan besar dari masa lalu. Tanda pertama, bintang pari di langit. Tanda pertama katanya muncul di langit. Bukan bintang biasa, bukan pula cahaya yang lewat begitu saja. Cerita lama menyebut ada bintang panjang seperti ekor api, melintasi arah langit dengan cara yang nggak lazim. Bayangin malam yang biasanya tenang, tiba-tiba pecah oleh cahaya aneh yang bikin orang keluar rumah dan saling bertanya, itu apa? Nah, disitulah rasa takut mulai bercampur dengan harapan. Karena menurut cerita, tanda langit seperti itu bukan sekadar fenomena alam. Itu dianggap sebagai isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Versi mengejutkannya, orang zaman dulu nggak melihat langit sebagai ruang kosong. Mereka melihatnya sebagai pesan. Dan pesan itu, kalau benar muncul, berarti perubahan besar lagi bersiap datang. Tanda kedua, zaman lagi kacau. Kalau tanda pertama datang dari langit, tanda kedua datang dari bumi. Dan ini yang paling bikin dada terasa berat. Cerita lama menggambarkan keadaan saat Satrio Piningit mendekat sebagai masa yang semrawut. Orang-orang bingung, keadilan terasa jauh, dan hidup seperti kehilangan arah. Ada rasa capek yang bukan cuma capek fisik, tapi capek karena terlalu sering dikecewakan. Dalam versi cerita yang lebih dalam, keadaan kacau ini justru jadi panggung kemunculan harapan baru. Jadi aneh, ya. Saat semua terasa runtuh, justru disitulah nama Satrio Piningit mulai dibicarakan lagi. Karena menurut tradisi lama, sosok ini bukan datang ketika semua sudah rapi. Dia datang ketika dunia terasa hampir kehilangan pegangan. Tanda ketiga, sosok sederhana bahkan tanpa kemewahan. Nah, ini bagian yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang membayangkan tokoh besar harus datang dengan pakaian mewah, suara lantang, dan aura kerajaan yang mencolok. Tapi cerita Satrio Piningit justru kebalikannya. Sosok ini digambarkan lahir dari kesederhanaan, tidak menonjol, tidak sibuk pamer. Bahkan dalam beberapa kisah, ia disebut tidak punya sandaran besar, hidup mandiri, dan berjalan tanpa kemegahan. Itu yang bikin ceritanya terasa mengejutkan. Karena ternyata kekuatan besar justru disamarkan dalam rupa yang biasa saja. Dan disitulah ujian paling sulitnya. Banyak orang bisa hormat pada yang tampak hebat, tapi sedikit yang mampu melihat makna besar di balik kesederhanaan. Kalau tanda ini benar, maka yang dicari bukan sosok yang paling ramai, tapi yang paling diam. Tanda keempat, hatinya lembut tapi wibawanya dalam. Ini bagian yang justru bikin banyak orang terdiam. Karena sosok Satrio Piningit bukan digambarkan sebagai orang yang keras tanpa arah. Dia justru punya watak yang arif, bijak, dan welas asih. Artinya kekuatannya bukan cuma di tindakan, tapi juga di cara dia memandang manusia. Dia paham sakitnya jatuh. Dia paham rasanya diabaikan. Mungkin itu sebabnya cerita lama menggambarkannya sebagai figur yang bisa membuat orang merasa aman, bukan takut. Di tengah dunia yang penuh saling curiga, sosok seperti ini terasa langka, bahkan mungkin terlalu langka. Dan disitulah misterinya semakin tajam. Karena kalau seseorang begitu lembut tapi tetap berwibawa,
Orang pasti mulai bertanya, dia sebenarnya siapa? Pertanyaan itulah yang membuat kisah ini terus hidup sampai sekarang. Tanda kelima, paras seperti tokoh besar, simbolnya Trisula Weda. Kalau tanda sebelumnya terasa manusiawi, tanda yang satu ini mulai masuk ke wilayah simbolik dan mistis. Cerita lama menyebut ada sosok yang tampil seperti dewa, dengan paras yang memancarkan kekuatan besar. Bukan berarti harus dipahami secara harfiah. Justru disinilah letak kekuatannya. Paras seperti tokoh besar itu melambangkan wibawa, sementara Trisula Weda melambangkan pengetahuan, kebenaran dan penataan dunia. Jadi yang dimaksud bukan sekadar senjata, tapi simbol bahwa pemimpin sejati harus bisa menata sesuatu yang semrawut jadi terarah lagi. Versi mengejutkannya, tanda ini bukan cuma soal wajah atau benda sakti, ini soal beban moral. Karena kalau seseorang membawa simbol sebesar itu, artinya dia juga harus siap memikul harapan banyak orang. Tanda keenam, Buddha Angon, sosok yang diremehkan. Nah, ini bagian yang paling bikin orang sering salah baca. Dalam beberapa cerita, Satrio Piningit justru muncul sebagai Buddha Angon, sosok sederhana seperti penggembala. Bahkan ada gambaran yang terdengar aneh, yaitu menggembalakan daun dan ranting kering. Kedengarannya kecil, bahkan lucu. Tapi disitulah letak simbolnya. Orang besar kadang nggak datang dalam bentuk yang bikin semua orang langsung tunduk. Kadang dia datang sebagai seseorang yang diremehkan, yang dianggap biasa, yang diabaikan. Tapi justru orang seperti itu bisa membawa perubahan paling besar, karena dia tahu hidup dari bawah. Dia tahu jadi orang kecil. Dan dari pengalaman itulah biasanya lahir pemahaman yang paling dalam. Jadi jangan buru-buru menilai dari tampilan. Soalnya dalam cerita ini, yang tampak paling sepele justru bisa jadi yang paling menentukan. Tanda ketujuh, datangnya zaman yang lebih adil. Dan inilah tanda yang paling ditunggu-tunggu. Bukan karena paling heboh, tapi karena paling menyentuh harapan banyak orang. Tanda terakhir dari Satrio Piningit adalah datangnya masa baru. Masa ketika orang-orang yang dulu tertindas mulai berani bernapas lega. Masa ketika keadilan gak lagi jadi slogan, tapi benar-benar terasa. Cerita lama menggambarkan bahwa setelah masa gelap, akan ada fase terang yang perlahan muncul. Disitulah Satrio Piningit disebut sebagai pembawa perubahan. Versi yang lebih mengejutkan adalah ini. Tanda terbesar bukan sekadar kemunculan sosoknya, tapi perubahan suasana hidup di sekelilingnya. Kalau rakyat mulai merasa tenang, kalau harapan mulai hidup lagi, kalau orang-orang kembali percaya bahwa kebaikan masih mungkin itulah tanda paling nyata. Jadi kalau dirangkum, 7 tanda ini bukan cuma soal ramalan, ini soal cara orang lama membaca zaman, membaca ketakutan, lalu menyelipkan harapan di tengah kekacauan. Ada langit yang memberi isyarat, ada masa yang kacau, ada sosok sederhana yang disangka biasa, ada hati yang lembut tapi wibawa, ada simbol besar yang membawa makna, ada Buddha Angon yang diremehkan, dan ada janji tentang masa depan yang lebih adil. Itulah kenapa kisah Satrio Piningit masih terus dibicarakan sampai sekarang. Karena orang selalu punya rasa penasaran tentang satu hal. Siapa yang sebenarnya dimaksud oleh cerita lama itu? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya tentang sejarah, budaya, mitologi, dan misteri Nusantara.